وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، وبصخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين، أعازني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabhas kita dan kajian kita tafsir Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan berbicara menerangkan tentang ayat-ayat yang bercerita tentang sosok Nabi Allah Isa alaihissalam. Tentunya juga bercerita tentang ibu daripada Isa alaihissalam, yaitu Maryam. Kalau kita berbicara tentang masalah Nabi Allah Isa alaihissalam dan ibunya, maka tidak lepas dari 4 surah. Yang pertama surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam Al-Quran. Yang kedua surah An-Nisa, surah yang keempat. Kemudian surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Dan surah Maryam, surah yang ke-19. Di sana menceritakan tentang sosok Maryam dan anaknya yang bernama Isa alaihissalam. Perlu diketahui di dalam surah Ali Imran, Imran ini siapa Bapak-bapak? Ayahanda daripada Maryam, Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, bahkan memberikan nama khusus satu surah dengan surah Ali Imran, dikarenakan keluarganya Imran adalah keluarga yang saleh dan salehah, keluarga yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Di antara keluarga Imran, yaitu keturunannya Maryam dan Nabi Allah Isa alaihissalam, yang dimana dari Imran inilah nanti ada seorang Nabi yang tidak memiliki ayah, Nabi yang cuma memiliki ibu, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan Imran ini masih keturunan Nabi Daud alaihissalam dan juga Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Diceritakan dalam surah Ali Imran ayat 33 sampai ayat 37, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keluarga Imran, yang dimana disebutkan dari cerita tersebut apa yang menjadi keinginan dari istri Imran, yaitu Hana. Jadi istrinya Imran bernama Hana, atau bunda daripada ibunya Maryam, bernama siapa? Hana. Ketika sudah berumur tua, diceritakan bahwasannya umurnya tersebut sudah melewati umur lansia. Ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Bahwasannya waktu itu Hana melihat induknya burung sedang bercengkrama, sedang bermain dengan anak-anaknya. Ada keinginan daripada Hana untuk memiliki anak. Subhanallah. Kemudian pun Hana bernazar, jika dia hamil
tentunya atas izin suaminya yaitu Imran. Jika dia hamil, maka dia berkeinginan anak yang terlahir dari rahimnya tersebut nanti akan dijadikan sebagai orang yang akan beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh, akan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana akan ditempatkan khusus di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, sebenarnya istilah Aqsa itu kurang tepat ya. Aqsa itu kan suatu yang jauh, maksudnya yang lebih jauh dari mana? Lebih jauh dari Makkah, yaitu dari jarak Makkah Al-Mukarramah. Makanya Masjidil Aqsa, masjid yang jauh dari Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan Aqsa itu sendiri adalah nama tempat, nama daerah. Ya, kira-kira kalau kita menghitung areanya tersebut kira-kira 15 hektar. Dan ada kubah kuning dari masjid yang ada di daerah Aqsa tersebut yang sering disebut dengan sebutan Qubbatus Sakhrah. Kalau kita sebut dengan bahasa Inggrisnya Dome of the Rock. Itulah Masjidil Aqsa yang sesungguhnya. Jadi keinginan Hana ketika nanti dia hamil kemudian melahirkan, nanti anak tersebut akan dinadarkan untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh dan akan ditempatkan di Masjidil Aqsa, Qubbatus Sakhrah. Subhanallah, Hana pun hamil. Dan kita tahu nazarnya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 35, idza qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dan ingatlah ketika istrinya Imran yang bernama Hana berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan untukmu apa yang ada dalam perutku ini, maksudnya yang berada di rahimku ini, ya, yang akan dinazarkan untukmu untuk mengabdi kepada Engkau ya Allah. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini. Ingat Bapak Ibu, asal mula hukum nazar itu dalam Islam di umat Muhammad ini hukumnya apa? Makruh. Makruh. Makruh itu lebih bagus ditinggalkan. Kenapa dikatakan makruh? Dikarenakan seseorang seakan-akan berbuat baik, mau untuk melakukan ketaatan ketika Allah sudah memberikan kebaikan untuknya. Ya Allah, ya Rabb, jika apartemen saya yang ada di tingkat 19 dari apartemen Kalibata City ini laku, baru saya akan menyumbang ya sekian persen untuk Masjid Nurullah misalnya. Ya kan? Jadi laku dulu baru dia mau nyumbang. Makanya disitulah makruh. Artinya kalau misalnya nggak laku-laku, nggak nyumbang, kan seperti itu. Ya Rabb, jika anakku lulus, nanti aku akan berpuasa, puasa nazar. Lulus anaknya baru berpuasa. Padahal puasa kan banyak, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari tidak puasa, dan seterusnya. Makanya dalam Islam hukum bernazar itu hukumnya apa? Makruh. Kalau sudah bernazar berarti wajib untuk dilaksanakan. Itu pula yang terjadi dengan Hana ketika sudah bernazar, ternyata subhanallah yang lahir perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika lahir, melahirkan, ternyata yang lahir perempuan. Hana kaget yang lahir perempuan, karena dia berkeinginan dan bercita-cita punya anak laki-laki. Kenapa kok dia bercita-cita punya anak laki-laki? Dikarenakan nanti kan akan ditempatkan di Masjidil Aqsa, di Qubbatus Sakhrah. Namanya masjid ini kebanyakan laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Dan wajibnya orang yang melaksanakan sholat itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki.
Dan auratnya laki-laki kan berbeda dengan perempuan. Perempuan auratnya berbeda dengan laki-laki. Itu yang dipikirkan oleh Hana, bukan tidak mau untuk melaksanakan nazar. Abadan. Bagaimana nanti kondisi anakku yang perempuan ini ketika berada di Masjidil Aqsa? Itu yang dipikirkan oleh siapa? Oleh Hana. Wallahu a'lamu bima wada'at. Kata Allah, Allah tahu yang lahir itu perempuan. Dan memang walaysat dzakaru kal unsa. Laki-laki itu nggak sama dengan perempuan, atau perempuan nggak sama dengan laki-laki. Berbeda. Dari segi masalah aurat berbeda. Dari segi masalah peribadahan saja, ya kan, subhanallah, berbeda. Macam-macam hal lah yang banyak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tapi berhubung sudah bernazar, maka apa boleh buat? Kita katakan, maka Hana melaksanakan nazarnya tersebut, meskipun anak yang terlahir itu adalah perempuan. Makanya ketika terlahir langsung melihat jenis kelaminnya tersebut anak perempuan, langsung memberikan nama siapa? Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Aku namakan nama anak ini Maryam. Apa artinya Maryam? Bapak-bapak, apa artinya Maryam? Ini memang bahasa Ibrani. Apa Pak? Apa? Gak dengar Pak? Menjaga lah, bukan penjaga kehormatan, pelayannya Allah, pembantunya Allah, itu Maryam, ya. Karena nanti kan akan ditempatkan di Masjidil Aqsa untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan melayani Allahu Jalla Jalaluh. Itu arti Maryam. Dari ayat ini juga bisa kita petik pelajaran bahwasanya boleh enggak memberikan nama anak langsung ketika lahir? Boleh, tidak menunggu 7 hari. Tidak menunggu apa? 7 hari. 7 hari itu peresmiannya. 7 hari itu apa? Peresmian yang disebut dengan apa? Akikah, dan juga ada tasmiyah. Tasmiyah boleh hatta sebelum lahir. Dibolehkan yang demikian. Dalilnya apa? Kita boleh memberikan nama anak kita sebelum lahir atau sebelum menikah. Firman Allah dalam surah Al-Imran juga, ketika Allahu Jalla Jalaluh menghabarkan kepada Maryam bahwasanya Maryam itu hamil, dia akan memperoleh anak laki-laki. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Namanya adalah Isa ibnu Maryam. Maryam belum hamil waktu itu. Allah menghabarkan melalui malaikat Jibril, ya Maryam, ada kabar gembira buat kamu. Kamu akan memperoleh anak laki-laki. Namanya Allah langsung yang memberikan nama. Isa namanya. Jadi bukan Yesus. Namanya siapa? Isa. Allah yang memberikan nama itu. Isa ibnu Maryam. Ya. Jadi kita katakan bahwasannya boleh-boleh saja kita memberikan nama anak. Nanti insya Allah Syekh Iqbal, kalau misalnya anak saya nanti yang lahir ini laki-laki, saya akan beri nama seperti nama antum, Iqbal. Ya, kalau misalnya anaknya perempuan, nanti saya akan beri nama anak perempuan tersebut Aisyah. Boleh, nggak ada masalah yang seperti itu. Tapi hari ke-7 itu adalah untuk akikahnya, sebagai sunnahnya, bersyukur kepada Allahu Jalla Jalaluh bahwasanya kita telah diberikan nikmat anak. Nah kemudian subhanallah, syub, dari seorang ibu yang saleh yaitu Hana, ketika mendapatkan anak langsung memberikan nama Maryam, kemudian langsung mendoakan. Ini sunnah juga, mendoakan, Rabbi wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan ya Allah, aku meminta dan memohon perlindungan kepadamu untuk anakku Maryam dan untuk anak keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Subhanallah. Hana tidak tahu apakah Maryam punya anak ataukah tidak nanti. Tapi subhanallah, dari
umur yang baru, belum sampai 1 hari, sudah berdoa yang sangat luar biasa. Moga-moga ini anak, ya, dan keturunannya. Artinya mudah-mudahan dia memiliki keturunan, dan anak dan keturunannya terhindar dari apa yang disebut dengan godaan syaitan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun manusianya yang terlahir ke muka bumi ini pasti menangis, kecuali yang bisu ya tentunya. Semuanya adalah menangis. Kenapa ya Rasulullah? Karena disentuh dan dipukul oleh syaitan. Makanya anak yang terlahir semuanya apa? Menangis ketika lahir dia pertama kali, kecuali 2 hamba Allah yang ketika lahir tidak menangis, bukan karena bisu. Siapa kedua hamba Allah itu? Yang pertama Maryam tidak menangis. Ini doa daripada Imran dan istrinya yang bernama Hana. Yang kedua siapa? Isa alaihi salam tidak menangis karena syaitan tidak berani untuk mendekati dirinya. Allahu akbar. Kemudian selanjutnya, singkat cerita, bahwasannya ketika Maryam terlahir itu Imran sudah tidak ada, meninggal dunia. Jadi Maryam ini terlahir dalam kondisi yatimah, anak yatim. Kemudian ada keinginan daripada Hana untuk menitipkan kepada adiknya, adik perempuannya, yang kebetulan adik perempuannya ini adalah istri dari siapa? Nabi Allah Zakaria. Tapi subhanallah, Maryam jadi rebutan oleh tokoh-tokoh atau ahli-ahli ibadah pada zaman itu. Karena ini anak dari orang yang saleh, yaitu Imran, dari keluarga yang baik-baik, berebut mereka. Sampai pada akhirnya itu mereka pun bikin undian. Kata mereka, bagaimana kita tidak mungkin berdebat terus-menerus. Bagaimana kalau seandainya kita kan masing-masing punya pena, ya, di daerah kita ini ada danau, kita lemparkan pena-pena kita ini, jika masih mengapung berarti dialah yang berhak untuk memelihara Maryam. Tapi yang tenggelam pena-penanya tersebut tidak berhak untuk memelihara Maryam. Hal itu disetujui oleh Nabi Allah Zakaria. Kemudian mereka pun melempar pena mereka masing-masing, dan subhanallah semua pena-pena mereka tenggelam kecuali penanya Nabi Allah Zakaria. Dari situlah Nabi Zakaria berhak untuk memelihara Maryam, dan itu yang menjadi keinginan Hana, karena hubungan dekat yang sangat dekat sama siapa? Sama Nabi Allah Zakaria, adalah sebagai iparnya. Karena istrinya daripada Nabi Allah Zakaria, ya, adalah adik perempuan daripada Hana atau bibinya Maryam. Sampai Maryam itu remaja, kemudian Nabi Allah Zakaria membuatkan kamar khusus atau mihrab khusus di Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk beribadahnya Maryam di tempat tersebut. Dan hari-harinya Maryam berada di mihrab tersebut atau di kamar khusus untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepada Maryam menghabarkan kabar gembira. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat, maksudnya malaikat Jibril pada waktu itu, berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya engkau ini dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau ini jauh daripada dosa, engkau ini jauh daripada maksiat, engkau ini jauh daripada durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang engkau lakukan di setiap harimu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastafaki ala nisa'il alamin. Dan engkau tersebut terpilih, ya, menjadi wanita yang terhormat dibandingkan wanita-wanita yang ada di muka bumi ini. Jadi wanita yang betul-betul terhormat, yang agung dan mulia
Dan Allah melebihkan Maryam di atas segala perempuan yang ada di alam semesta ini, maksudnya di dunia ini. Para ulama berdebat, berikhtilaf, apakah mulianya Maryam atau Maryam itu punya kelebihan sebagai wanita pilihannya Allah Jalla Jalaluh cuma pada waktu zamannya saja, ataukah setiap zaman, zaman sebelumnya dan zaman setelah Maryam? Pendapat yang rajih adalah di zamannya saja, ya, di zamannya saja. Jadi wanita yang bernama Maryam ini memiliki kelebihan yang sangat luar biasa mulianya dibandingkan wanita-wanita yang ada di dunia ini, yaitu pada waktu itu, pada masanya itu. Karena Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, Sayyidatun nisa fil jannah arba'un. Pemimpinnya wanita di surga kelak, wanita yang terhormat di surga kelak, yang akan menjadi tokoh dan perempuan terkemuka untuk wanita-wanita yang lainnya, bahkan menjadi pemimpin-pemimpin wanita lainnya, nyonya-nyonya pemimpin-pemimpin lainnya. Itu ada 4 wanita. Yang pertama siapa? Asia. Asia siapa? Istrinya Fir'aun. Sebelum siapa? Sebelum Maryam, ya kan? Asia adalah wanita yang terhormat, bahkan dikabarkan masuk jannah dengan hadis ini. Yang kedua Maryam. Yang ketiga Khadijah, istri Nabi SAW, istri yang pertama. Yang keempat Fatimah binti Muhammad SAW. Artinya kalau kita melihat daripada hadis ini menunjukkan keistimewaan Maryam, wanita yang mulia dibandingkan wanita-wanita yang ada di masanya, bukan sebelumnya ataupun setelahnya. Sampai pada akhirnya Allah pun menyuruh dia untuk selalu taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Sampai pada akhirnya Jibril ini mengabarkan, wa idza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril alaihissalam menghabarkan kepada Maryam bahwasannya Maryam akan mendapatkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa alaihissalam dengan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikuatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam. Subhanallah, ketika Jibril alaihissalam ini datang kepada Maryam, Jibril ini berbentuk manusia yang sangat handsome, sangat ganteng, masuk ke kamarnya Maryam. Allahu Akbar. Subhanallah, kalau wanita sekarang melihat laki-laki yang ganteng, handsome, tidak pernah dilihat ada laki-laki seganteng itu. Mungkin histeris, mungkin teriak-teriak, seperti itu. Tapi tidak dengan Maryam. Maryam malah ketakutan ketika Jibril alaihissalam tersebut datang ke kamarnya, padahal kamar dalam kondisi tertutup. Takut kalau laki-laki tersebut ingin berbuat jahat kepada Maryam. Makanya dikatakan, ya, qalat inni u'idzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dan Maryam pun berkata, sungguh aku berlindung kepada Allah yang maha pengasih kepadaku. Jika engkau orang yang bertakwa, maka jangan ganggu aku.
jangan engkau tersebut menyakiti aku, jangan engkau menghinakan aku. Jika engkau orang yang bertakwa, tinggalkan aku. Qala innama ana rasulu rabbik, aku ini utusan Allah, yaitu malaikat Jibril. Li ahabalaki gulaman zakiya, untuk menghabarkan dan menyampaikan kabar Allah bahwasanya engkau nanti akan memiliki seorang anak laki-laki yang suci, namanya Isa ibnu Maryam, yang dia tersebut wajihan fid dunya wal akhirah, yang akan menjadi tokoh hebat di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Dan dipastikan dia tersebut wa minal muqarrabin, termasuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Baru Maryam tenang. Subhanallah, baru Maryam tenang. Yang menjadi permasalahan Maryam bukan tidak senang untuk mendapatkan anak, senang. Tapi yang dipikirkan oleh Maryam, kok bisa seorang perempuan yang tidak kawin, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, yang tidak pernah dijamah oleh laki-laki, bisa hamil, punya anak laki-laki lagi. Itu yang yang dipikirkan oleh Maryam, ya. Karena kan kalau perempuan melahirkan itu kan sebabnya satu di antara dua, imma ada suami yang sah di samping dia sehingga membuat dia hamil, imma juga dia tersebut adalah seorang perempuan yang nakal, penzina, pelacur. Dua-duanya tidak ada pada Maryam. Maryam tidak kawin, tidak ada suami. Maryam perempuan yang salehah, yang suci, jauh dari perbuatan nista. Kata Maryam, qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni basyarun walam aku bagiya. Bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki sedangkan aku tidak pernah dijamah, dipegang oleh seorang laki-laki, tidak pernah, gak ada suami, dan aku bukan perempuan yang nakal, aku bukan pelacur. Bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki? Qala kadzalik, begitulah yang Allah inginkan, kamu akan punya anak. Qala rabbuki huwa alayya hayyin, bagi Allah hal itu sangat mudah wahai Maryam. Baru Maryam sadar Allah yang menginginkan dia hamil, suatu hal yang sangat mudah. Subhanallah. Ketika lagi asik berbicara tersebut, maka ada dua riwayat, ada yang mengatakan kalimatnya Allah apa? Kun idza arada idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, dalam surah Yasin. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka jadi terjadilah. Diceritakan bahwasannya ruh tersebut masuk lewat mulutnya Maryam ke leher, ke dada, sampai ke perutnya Maryam atau ke rahimnya Maryam, dan Maryam hamil. Subhanallah. Ada khilaf memang di kalangan para ulama, apakah hamilnya Maryam itu langsung besar, hamil, atau normal sebagaimana wanita-wanita yang ada, yaitu 9 bulan. Yang benar pendapat yang kedua, yaitu normal sebagaimana wanita-wanita yang ada. Kenapa? Karena sepupunya Maryam yang sering menyantuni dia di setiap harinya, masih keluarganya Imran, masih keponakannya Imran, yang bernama Yusuf bin Ya'qub An-Najjar. Bukan Nabi Yusuf ya. Ini nama tokoh mulia juga, orang saleh yang masih keluarganya Maryam, bahkan disebutnya sepupunya Maryam, masih keponakan daripada Imran. Namanya siapa? Yusuf bin Ya'qub An-Najjar. Yusuf bin Ya'qub An-Najjar inilah yang dituduh oleh Yahudi berzina dengan Maryam. Maka lahirlah Isa, kata mereka. Padahal Yusuf bin Ya'qub An-Najjar ini sangat jauh dari perbuatan itu. Nah, Yusuf bin Ya'qub An-Najjar ini, dia melihat, memperhatikan Maryam, kok ada perubahan, kok perut tambah membesar. Tapi
Yusuf bin Ya'qub An-Najjar tidak berani langsung menuduh, kamu hamil ya? Tidak berani. Karena Maryam ini wanita suci. Cuma dia bertanya dengan bahasa kinayah. Wahai Maryam, apa ada tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang muncul sekaligus dan langsung tanpa ada biji-bijian sebelumnya? Kata Maryam, ada. Apa itu? Kata Yusuf, sebelum manusia ini ada di muka bumi ini sudah ada penuh dengan pepohonan yang besar-besar yang telah diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh tanpa ada biji sebelumnya. Oh, kata Yusuf, begitu ya. Kemudian apa ada manusia yang terlahir ke muka bumi ini tanpa ada ayah, tanpa ada ibu? Kata Maryam, ada. Siapa? Nabi Allah Adam. Hawa istrinya terlahir ke muka bumi ini tanpa ada ayah dan bunda, langsung diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Yusuf tidak melanjutkan pertanyaannya lagi. Berarti memang hamil Maryam, tetapi hamilnya tersebut diinginkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah, Maryam di masa-masa ketika sudah hamil besar, hamil tua, dia banyak tidak keluar dari mihrabnya, dari kamarnya, sampai pada tahapan memang sudah masanya untuk melahirkan. Dia pun datang kepada bibinya, yaitu istri daripada Nabi Allah Zakaria, untuk meninggalkan Aqsa. Diizinkan oleh Nabi Allah Zakaria, diizinkan oleh istrinya Nabi Allah Zakaria. Dan pada saat itu istrinya Nabi Allah Zakaria juga sedang hamil. Hamil siapa? Nabi Yahya. Makanya di sini para ulama berdebat, berikhtilaf, siapa yang lebih tua? Isa kah ataukah Yahya? Ya. Ada yang mengatakan Isa, ada yang mengatakan Yahya. Tapi yang jelas perbedaan umur di antara mereka tersebut cuma 3 bulan. Perbedaan umur antara Nabi Allah Isa dengan Yahya cuma berapa? 3 bulan saja. Jadi tahunnya sama, cuma perbedaan umur saja yang berbeda. Seumur, cuma beda bulan, 3 bulan doang. Akhirnya Maryam meninggalkan Aqsa di malam hari, gelap gulita, tidak ada manusia yang bisa yang melihat dia keluar daripada Aqsa tersebut. Menuju mana? Menuju Bethlehem. Bethlehem ya. Bethlehem, kalau Baitul Laham itu bahasa Arab kan, itu artinya rumah daging. Kalau Bethlehem dalam bahasa Ibrani artinya apa? Rumah roti. Nah, waktu itu nggak ada orang jualan roti pada saat itu, ya kan? Itu kan pemikirannya kaum Nasrani saja. Ya, Bethlehem itu, ya itu nama daerah lah ala kulli hal. Waktu itu tidak ada penduduk, tidak ada manusia. Yang ada cuma apa? Pohon kurma, pohon tin, dan pohon zaitun. Dan jaraknya antara Aqsa dengan Bethlehem itu jaraknya berapa? 10 km. 10 km berjalan kaki Maryam. Subhanallah, ketika sudah merasa lelah dan capek, Maryam pun sudah nggak kuat, akhirnya duduk di bawah pohon kurma sambil bersandar. Kemudian mengucapkan kata-kata, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Kata Maryam, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, alangkah baiknya aku mati saja sebelum kejadian ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan oleh manusia, dan aku dijadikan sebagai orang yang akan dilupakan oleh manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh nggak meminta mati? Tidak boleh. Ada seorang sahabat pada waktu itu sakit yang begitu luar biasa parahnya. Ketika dijenguk oleh Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin mati saja, nggak kuat sudah. Ya, nggak kuat dengan penyakit yang dialami oleh sahabat tersebut. Kata Nabi SAW, la tatamannal maut, janganlah engkau berharap kematian. In kunta fa'ilan falyaqul, jika engkau harus berkata, harus berdoa, meminta kepada Allah, harus berbuat, berucaplah seperti ini.
doa seperti ini. Allahumma in kana al-hayatu khairun li fahayyini wa in kana al-wafatu khairun li fatawaffani. Ya Allah, jika kehidupan ini bagus buatku ya Allah, maka panjangkan umurku ya Allah, dikarenakan aku bisa berbuat baik, bisa untuk melakukan ketaatan, bisa melakukan perbuatan amal soleh dan yang lain sebagainya. Panjangkan umurku ya Allah, hidupkan aku ya Allah. Tapi sekiranya kehidupan ini tidak baik buatku ya Allah, panjang umur bukannya taat kepadamu ya Allah, malah tambah maksiat, malah tambah melakukan perbuatan dosa dan durhaka kepadamu ya Allah, lebih bagus aku dimatikan. Doa seperti ini boleh. Doa seperti ini dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah pun menenangkan Maryam dengan mengutus malaikat Jibril. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Dipanggillah Maryam, wahai Maryam, janganlah engkau bersedih. Allah telah menjadikan di bawah kakimu tersebut ada sungai kecil yang nanti engkau bisa meminum airnya dari air sungai kecil tersebut. Wa huzzi ilaiki bi jaz'in nakhlati tusakit alaiki rataban janiya. Wa huzzi, dan goyangkanlah, sentuhkanlah tanganmu ini, telapak tanganmu ini di pohon kurma tersebut, sekedar menempelkan, mengenakan, niscaya nanti akan berjatuhan buah rutop, kurma basah. Tahu Bapak kurma basah? Kalau kita berbicara tentang kurma, kalau masih di pohon, warnanya hijau, itu sebenarnya nggak bisa dimakan, pahit. Cuma orang Indonesia ini punya hajat pingin punya anak, iya kan? Bukannya berdoa meminta kepada Allah, bukannya berikhtiar berusaha untuk datang ke dokter berobat, malah berikhtiarnya dengan makan buah kurma yang masih hijau, yang disebut dalam bahasa Arabnya busrun atau busyur. Ya, ini nggak benar. Yang ada tambah sakit perut nanti. Ya, yang ngajarin orang Indonesia yang ada di sana juga. Ya, kurma hijau yang belum punya anak. Subhanallah, percis kayak di Tanah Abang. Jualan kakak, aduh abang, la ilaha illallah. Ya ini nggak benar lah. Itu nggak bisa dimakan. Orang Arab nggak ada yang makan itu. Busur itu, kurma hijau itu, nggak ada yang makan. Memang bikin sakit perut akhirnya. Tahapan yang kedua namanya balah. Balah itu kurma, warnanya bisa kuning atau warnanya itu merah kehitam-hitaman, rasanya kelat, kemanis-manisan. Kelat tapi manis. Subhanallah, enak itu. Tahapan yang ketiga, rutob. Nah, rutob ini gabungan antara balah dengan tamar. Tamar itu kurma kering yang banyak juga dijual. Cuma satu toko ya, tokonya Ustadz Khalid, oleh-oleh haji di situ. Ya, tamar namanya, tamrun, kurma kering. Itu gabungan rutob, gabungan antara balah dengan tamar. Nah, kurma basah inilah yang biasa Rasulullah gunakan untuk apa? Berbuka puasa. Kenapa rutob? Kenapa Pak? Kita kan dari pagi, dari subuh sampai maghrib berpuasa kan, capek lelah. Tapi kalau antum habis makan rutob, kurma basah, langsung jreng lagi, kuat lagi. Hatta cuma 3 biji, 5 biji, apalagi 7 biji, lebih. Kekuatan fisik itu ada. Subhanallah, bagi perempuan yang habis melahirkan, bagus. Ini sarannya para dokter, untuk makan rutob, kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah ya kurma kering itu, atau kurma tamar yang disebut dengan bahasa Arabnya tamrun. Ya. Walhasil
Allah Subhanahu wa taala membantu Maryam sangat luar biasa dari prosesi kelahirannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Lahirlah Isa tanpa ada tangisan. Karena itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, syaitan tidak berani untuk menyentuh Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan Nabi Allah Isa alaihissalam ketika lahir tanpa menangis, dan Maryam tanpa ada nifas. Tahu nifas? Darah yang keluar habis melahirkan. Ya, kalau perempuan habis melahirkan, baik normal ataupun sesar, itu pasti keluar darah nifas. Baik ada anak ataupun keguguran, pasti keluar darah nifas. Darah nifas paling sebentar berapa hari, Pak? Hah? Salah. Paling sebentarnya berapa hari? 40 hari itu paling lama, Pak. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, kanat nufasa'u tajlisu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman, bahwasanya perempuan nifas menunggu darahnya itu selesai itu paling lamanya 40 hari dan 40 malam. Berarti hari ke-41 itu masih keluar darah. Ada dua kemungkinan, bisa itu darah haid jika tandanya memang ada, darahnya warnanya hitam, bau, kental, nah itu berarti darah haid. Tapi kalau darahnya itu encer, nggak bau, merah, berarti darah apa? Darah apa, Pak? Istihadah atau darah penyakit. Sedangkan masa paling pendeknya perempuan nifas itu tergantung wanitanya. Bisa saja hari ini melahirkan, tahu-tahu minggu depan atau 2 minggu lagi gak keluar darah lagi, berarti dia sudah suci. Nah itu untuk wanita, wanita-wanita yang normal, yang melahirkan. Tapi tidak dengan Maryam, tanpa ada nifas. Dan subhanallah, ketika sudah lahir Isa alaihissalam, Maryam langsung menjadi perawan lagi. Perutnya yang tadi gemuk menyusut langsung menjadi slim dan langsing lagi. Allahu Akbar. Memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu semua. Kemudian subhanallah, rutop berjatuhan. Jatuhnya bukan ke muka, ke badan, padahal begini nih, ya kan? Tapi jatuhnya di samping kanan atau samping kiri. Maryam pun mengambil dengan tangan kanannya, kemudian mengucapkan bismillah, kemudian memakan buah rutop tersebut. Beberapa biji langsung kuat dan langsung bisa berdiri lagi, langsung meraih Nabi Allah Isa alaihissalam. Allahu Akbar. Dan rutop, kurma basah itu adanya kapan, Pak? Musim panas apa musim dingin? Musim ada mataharinya atau ada saljunya? Musim panas. Musim panas itu kapan? Bulan apa? Akhir Agustus, ya, atau bulan Agustus atau bulan September. Diperkirakan Nabi Allah Isa alaihissalam itu lahir, ada yang mengatakan akhir Agustus, ada yang mengatakan awal September. Ada dua pendapat. Yang jelas bukan tanggal 25 Desember. Itu jelas sudah. Bukan tanggal 25 Desember. Itu untuk mencocokkan dengan tahun baruan. Jumat tahun minggu depan apa? Ya, apa namanya? Happy New Year, tahun baruan. Untuk mencocokkan. Menurut para peneliti, tanggal 25 itu zaman itu, waktu itu, ketika itu lagi panen pertanian atau apa berkaitan dengan seperti itu. Diperingati oleh mereka. Pepohonan apa? Wallahu alam, tapi disebutnya hari pertanian pada waktu itu. Tanggal 25 Desember. Bukan hari kelahirannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi apa yang ada pada mereka ini adalah harat marat, cerita bohong semua. Subhanallah, nggak ada yang seperti itu semua. Subhanallah. Dan subhanallah, ini sedikit ya kritikan untuk kaum muslimin. Kaum muslimin meniru-niru juga sebagaimana hayalan-hayalan mereka tadi. Nabi Allah Isa alaihissalam, ya, itu terlahir, ya kan? Terlahir dalam kondisi yang selamat, dalam kondisi yang mulia, Masya Allah. Dan juga lahirnya itu di musim panas, bukan di musim salju, musim winter, tidak sama sekali. Dan ini keyakinan kita. Kemudian setelah itu Maryam pun meminta kepada Allah, ya Allah, bagaimana nanti aku menghadapi kaumku Yahudi ini?
Apa yang harus aku katakan kepada mereka tentang anak ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faquli inni nadartu lirahmani sawma, falan ukallima al-yawma insiya." Wahai Maryam, katakanlah seperti ini, sesungguhnya hari ini aku nazarkan untuk Ar-Rahman, Allah, subhanallah, Allah Ar-Rahman. Kita kalau lagi ada masalah sebut terus nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Berapa kali Maryam menyebutkum dalam kondisi kesusahan? Ar-Rahman, Ar-Rahman disebut terus oleh Maryam. Kalau kita dalam kondisi kesusahan, sebut terus nama Allah dengan sebutan namanya Ar-Rahman. Maka niatkanlah bahwasanya engkau ketika datang ke kaummu lagi, jangan engkau yang menerangkan, engkau bernazar tidak berbicara kepada manusia hari ini saja. Nah, siapa yang akan menjelaskan? Kata Allahu Jalla Jalaluh, Nabiullah Isa alaihi salam yang akan berbicara. Dan ini janjinya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah Ali Imran ayat 46, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Nanti Nabi Allah Isa alaihi salam mampu untuk berbicara kepada manusia ketika masih di buayan, masih bayi. Subhanallah. Dan benar, ketika Maryam datang kepada kaumnya, kaumnya sudah dengan muka yang sinis, mata yang sinis, ya, yang sudah tidak asik lagi dilihat. Dia pun berkata kepada Maryam, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, engkau ini telah datang kepada kami dengan membawa sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang wajib untuk kami ingkari. Yaitu apa? Membawa anak laki-laki yang dimana tidak ada suaminya. Kamu ini berzina dan seterusnya. Sampai mereka tersebut mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'at sau'in wa ma kanat ummuki bagiyya. Wahai saudara perempuan Harun, ingat, Maryam itu anak tunggal, nggak ada saudara. Maryam itu anak tunggal. Kenapa kau dikatakan saudara perempuan Harun? Karena Harun ini masih kerabatnya. Seperti saya bilang, Ustadz kenal nggak sama Pak Bayu? Oh iya, saudara saya. Padahal cuma sekedar sepupunya abah saja, sepupunya ayah saja misalnya. Tapi kita mengatakan itu saudara saya. Kenal nggak sama Pak Iqbal? Oh kenal. Kenal nggak sama Pak Odek? Kenal. Padahal hubungan kekerabatan keluarga saja, mungkin sepupunya ayah, mungkin masih ada kerabat dari pihak ibu dan seterusnya. Nah, Harun ini ada dua riwayat. Ada yang mengatakan sepupunya Imran. Ada juga yang mengatakan Harun ini adalah saudara laki-lakinya Imran. Wallahu a'lam. Ya, itu riwayat yang sahihah. Nah, makanya mereka mengatakan, wahai saudara perempuan Harun, maksudnya ada hubungan kerabat dan keluarga. Bapak kamu kan orang yang soleh, orang yang baik, bukan orang yang jahat. Kok bisa-bisanya kamu melakukan ini? Maksudnya berzina. Ibu kamu juga bukan pelacur. Kok bisa kamu melakukan perbuatan yang nista ini? Fa'asyarat ilaih. Maryam pun menunjuk kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Kalian pada semua tanya nih sama bayi ini. Tanya sama Nabi Allah Isa alaihi salam. Kata mereka, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ya Maryam, gimana kami akan tanya kepada bayi ini? Bayi ini nggak paham, nggak mengerti apa yang kami ucapkan, apa yang kami bicarakan, nggak ngerti. Gimana nanti dia akan bicara? Nggak mungkin yang demikian. Maryam tetap menunjuk, tanya sama ini, menunjuk kepada bayi tersebut. Maksudnya tanyakan kepada bayi ini. Nanti insya Allah di salat Isya kita lanjutkan bagaimana Nabi Allah Isa alaihissalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Yahudi tersebut. Wallahu a'lamu bissawab.